Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Joseph Satyo Budi Prasetyo dari kelas 12 RPL 4, nomor absen 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan game dari masa ke masa. Ya, lanjut. Di sini ada agenda yang bakal saya bahas atau topik yang saya bahas. Yaitu topik pertama ada awal mula game, dan topik 2 ada era game arcade. Topik 3 ada era kemasan, topik keempat ada era kehancuran, topik kelima ada era kebangkitan 8 bit, topik keenam ada era persaingan 16 bit, topik 7 ada era kemajuan 32 bit sampai 64 bit, topik ke-8 ada game mobile sekarang. Lalu topik pertama ada awal mula game. Perkembangan game dimulai pada tahun 1950 di University of Manchester. Di sinilah video game dimulai dan kemudian menjadi milik kita. Hiburan sehari-hari sebelum video untuk berbagi menjadi 3 kategori, yaitu program pemilihan dan pengajaran, program penelitian, dan program demonstrasi untuk menghibur masyarakat. Video game pertama kali menghibur publik mungkin adalah Tennis for Two, dirancang dengan William Higginbotham dan dibuat oleh Robert Dvorak di Perpustakaan Nasional Beethoven pada tahun 1958. Untuk menyediakan hiburan publik pada agenda tahunan Brookhaven Open Day digunakan, tapi tidak memiliki rancangan mekomersialkan karena alat yang diperlukan untuk memainkan game ini di masa lalu sangatlah langka dan mahal. Dan ini adalah contoh dari game Fortu tenisnya. Lalu topik 2, era game arcade. Hingga tahun 1972, Nolan Bushnell dan Ted Dabney bergabung untuk menjalin kemitraan Atari di bidang pengembangan game. Ciptaan pertama adalah game Pong, yaitu game tenis multimedia. Pemain menyediakan pengontrol dan membutuhkan koin untuk memainkan game ini. Tidak hanya itu, tahun ini banyak perusahaan game yang telah mengembangkan lebih banyak jenis game di planet ini, seperti Gentrack 10 Atari dan Tank, serta Wheels dan Gunfight dan Hey-Wolf. Berasal dari Buto Midway. Dan ini adalah gambar dari Nolan Bushnell. Lalu ini adalah contoh game dari Pong, yaitu yang menggunakan koin, dan ini adalah game Grand Track 10, atau bisa dikenal dengan game balapan di masa lalu. Lalu ada topik ketiga, era kemasan. Era kemasan. Space Invaders adalah game arcade yang muncul di era ini. Game pertama membangun konsep skor dengan penghitungan waktu. Jika pemain bisa melebihi skor minimum, dia bisa mendapatkan nyawa ekstra dan penyimpanan data skor tertinggi dalam game. Ini tiba-tiba menjadi lompatan besar bagi industri game di dunia. Ada juga game legendaris yang kita kenal, yaitu adalah Pac-Man, yang menjadi game terlaris saat itu, dengan penjualannya sekitar 90.060 unit di Amerika Serikat. Sebuah pencapaian yang luar biasa adalah 550.000 unit terjual pada tahun 1982. Permainan di atas semua datang dengan menggunakan perangkat keras, yaitu floppy disk, kaset, dan kotak ROM. Di sini adalah contohnya dari ROM, yaitu buat penyimpanan gamenya. Lalu sini ada game Pac-Man ya, yang biasa sering dimainkan dengan HP-HP jadul zaman dulu. Lalu sini adalah floppy disk atau alat penyimpanan semacam ROM sama yang di atas, cuma lebih jadul. Lalu topik keempat, era kehancuran. Tahun ini adalah tahun penurunan produksi game yang sangat rendah. Fenomena ini disebabkan banyakkan penjualan game berkualitas rendah dan menyebabkan keberangkutan atau penutupan banyak perusahaan game di Amerika Serikat itu. Jadi era kehancurannya adalah 1983. Lalu topik kelima, era kebangkitan 8 bit. Setelah mengalami penurunan di Amerika dengan rilisnya komputer rumah, Nintendo Famicom, dan SG-1000 Sega pada tanggal 15 Juli 1983, industri game Jepang akhirnya dimulai kembali pada awal 1803.
Versi ini terus ditingkatkan hingga dirilis Mark III Sega. Di era ini, perangkat joystick, dayung, dan keypad sebagai pengontrol game bawaan digantikan oleh gamepad atau joypad. Pada tahun 1988, Nintendo merilis sarjana perdananya yang merupakan game Metal Gear Solid pertama di era ini, yang muncul di komputer MSX2. Pada tahun 1989, Capcom meluncurkan game survival horror generasi pertama, yaitu Sweet Home di NES. Ini adalah tampilan Nintendo, dan ada Sega, dan ini adalah Metal Gear Solid. Ya, kita tidak asing dengan tiga hal ini. Lalu topik ke-6, era persaingan 16-bit. Di era persaingan ini, dunia game terus berkembang dan kini berkembangnya ke dunia 16-bit. Sistem game pertama yang menggunakan sistem 16-bit adalah TurboGrafx 16. Ini juga pertama kalinya perangkat game PlayStation yang menggunakan CD driver muncul di telinga kita. Sonic the Hedgehog adalah game yang dirilis pada tahun 1991 yang dapat bersaing dengan seri Mario. Neo Geo SNK adalah perangkat yang paling mahal dirilis pada tahun 1990, dan dibandingkan dengan perangkat lain, ia memiliki efek 2D yang sangat dinamik. Jadi ini adalah contohnya dari Neo GSK, dan ini adalah game Sonic-nya yang The Hawk, dan ini adalah PlayStation-nya. Lalu topik 7, era kemajuan. Sekarang sampai 16-bit. Pada tahun 1998, muncul di era sebagai perangkat game 3D pertama, tetapi karena kurangnya dukungan lain, perangkat ini menarik diri dari pasar. Hingga akhirnya Nintendo merilis Nintendo 64. Inilah penampakan lanjutan dari game 3D tersebut. Pada tahun 1998, Capcom merilis game Resident Evil yang menjadikan game survival horror terlaris pertama di dunia, mencapai 2 juta kopi hari itu. Pada tahun 1998, Sega Dreamcast menjadi perangkat game pertama yang menggunakan sistem online. Pada tahun 2000, PlayStation PS2 juga mendapatkan Ethernet dengan grafis yang lebih banyak dari generasi sebelumnya dan dapat memutar video dan musik, sehingga kita tidak lagi membutuhkan pemutaran DVD untuk memutar DVD di rumah. Jadi ini adalah contohnya dari Game Boy atau yang Virtual Boy versi baru. Terus ini adalah game Resident Evil 4. Ini adalah setup PC gaming yang bisa memainkan game 32 bit sampai 64 bit. Topik 8, game mobile sampai sekarang. Pasar game mobile adalah salah satunya pasar yang berkembang pada saat yang PC konsol komputer menjadi pribadi diperkirakan akan menyusut. Konsol game memiliki tingkat depresiasi terbesar 4%. Di sisi lain, dengan semakinnya canggih teknologi smartphone, industri mobile gaming juga akan semakin kuat, karena sebelum ini belum ada perangkat yang mampu menandingi smartphone multifungsi dengan penetrasian pasar yang begitu kuat. Pada analisa akhir, di mana masa depan mendominasi industri game mobile akan menjadi kenyataan. Jadi kalian lahir di era mana nih? Kalau saya sih di era main PS2. Jadi yaitu PS2 main gamenya banyak gitu kan. Makanya sampai sekarang juga masih tersimpan PS2. Ya, mungkin itulah presentasi dari saya. Jika adalah salah, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.